Demikian antisipasi apabila panjang, nah itu yang saya bilang tadi bahwa kita akan melihat gejolak ini di periode kuartal ketiga. Nah, dari ini kita mulai mengancang-ancang what should we do. Namun demikian tetap upaya kita adalah bagaimana mengoptimumkan kondisi karyawan yang ada, mengisi mereka untuk bisa untuk penajaman pengetahuan mereka dengan melakukan online training tersebut. Itu baru itu, Mbak, sekarang ini, Mbak. Oke, kalau untuk pelaku industri alat berat sendiri misalnya cost of fund-nya seperti apa sih Pak? Misalnya sebelum pandemi dan sekarang setelah pandemi ini apakah ada misalnya perubahan? Maksudnya perubahan gimana, Mbak? Maksudnya untuk selama ini apakah cukup banyak mengambil pinjaman seperti itu pelaku-pelaku usaha alat berat dan beban ini seperti apa ke keuangan perusahaan? Ya, yang saya bilang di awal bahwa yang jelas itu cash flow terganggu sehingga yang PPh 21 saya bilang tadi adalah berdampak kepada karyawan. Nah, stimulus yang lain yang diharapkan yang berdampak terhadap perusahaan ya, dari PPh 22 dan PPh 25 itu yang kita harapkan stimulus ini bisa berjalan dengan baik sehingga ada dampak terhadap perusahaan yang bisa untuk memperpanjang nafas dari perusahaan itu sendiri. Begitu. Kalau kita bicara arus kas, nafas perusahaan ini sampai berapa lama Pak? Berapa bulan ke depan? Nah, ini yang menarik ya. Ya yang saya bilang tadi intinya preparation kita bagaimana menghadapi semester keempat, kuartal keempat. Itu. Jadi dari situ kira-kira tergambar lah. Begitu, Oke, Pak. beberapa misalnya ya Pak, proyeksi-proyeksi ekonomi ini gambarannya cukup suram untuk Indonesia, bahkan dikatakan bisa jadi Indonesia ini akan masuk ke zona resesi secara teknikal. Nah, kalau dari pelaku industri alat berat sendiri seperti apa Pak, melihat proyeksi atau juga prediksi ekonomi yang cukup suram? Ya, sebetulnya kita sudah mengalami 2 kali krisis ya, tempo hari 98, kemudian itu Lehman Brothers. Mungkin kita belajar dari krisis-krisis terdahulu, bagaimana kita bertahan. Jadi message utamanya adalah yang seperti saya bicarakan di awal, bagaimana mempertahankan industri ini supaya tidak ada PHK besar-besaran, PHK massal, kemudian itu di tengah kondisi seperti ini kita bertahan seperti apa. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana mengisi kemampuan karyawan, juga rasa care-nya karyawan dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul situasi ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, belum berpikir ke arah-arah yang negatif. Begitu. Ya Pak, kami ingin tahu dibandingkan dengan krisis-krisis yang sudah pernah dilalui oleh pelaku industri alat berat, seperti apa kalau Anda lihat krisis yang saat ini kita hadapi Pak? Yang sulitnya adalah saat ini adalah krisis global ya. Tempo hari waktu Asian Economic Crisis itu hanya di Asia kita masih bisa bertahan dengan kita bermain ekspor ke non Asia ya, di Eropa dan Amerika dan lain sebagainya. Di 2008 ya, 2008 Lehman Brothers pun juga distrik krisis ya. Nah, begitu 2020 ini betul-betul seluruhnya terdampak sehingga ini yang menyulitkan gitu.